Malam itu angin dingin merayap pelan lewat sela-sela papan rumah kayu tua di ujung desa. Suara binatang malam bersehet sahutan dari kebun pisang belakang rumah. Bau tanah basah dan dupa yang samar bikin hawa rumah makin sumpek. Seno duduk memeluk, lutut di atas dipan kayu. Matanya sayu memandang lampu teplok yang cahayanya menari kena tiupan angin. Di luar, bulan cuma separuh, tertutup awan gelap. Sejak kecil, Seno udah biasa tidur sendirian di kamar itu. Dindingnya lapuk. Di beberapa sudut, ada sarang laba-laba. Kadang suara tikus lari di loteng bikin dia kebangun. Tapi malam ini, rasanya beda. Sejak sore tadi, Mbah Wiryo manggil dia dengan suara serak. "Sen, kesini kamu." Biasanya, Mbah Wiryo cuma manggil kalau mau nyuruh beli rokok di warung depan. Tapi tadi Seno disuruh masuk ke kamar belakang. Kamar itu letaknya di pojok rumah. Pintunya udah lama banget nggak pernah dibuka. Waktu Seno buka pintu, bau apek nyengat hidungnya. Di dalam kamar cuma ada satu lampu minyak kecil di lantai. Mbah Wiryo duduk bersila di depannya. Pakai baju hitam, panjang sama ikat kepala merah. Rambutnya yang udah putih dikuncir ke belakang. Wajahnya pucat, pipinya cekung. Matanya tajam menatap Seno kayak mau nembus isi kepalanya. Seno duduk pelan, ragu-ragu. Tangannya dingin, keringat dingin menetes dari pelipis. Di lantai, di depan Mbah Wiryo, ada kotak kayu warna hitam. Kotaknya kecil, cuma seukuran kotak sepatu. Sudut-sudutnya udah lapuk, ada tali anyaman yang melilitnya. Seno nggak berani tanya. Dia cuma nunduk sambil meremas jari. "Kau ngerti nggak kenapa Mbah panggil kamu malam-malam begini?" Suara Mbah Wiryo pelan tapi tegas. Seno geleng pelan. "Enggak, Mbah." Mbah Wiryo menarik napas panjang. Tangannya gemetar waktu dia membuka lilitan tali kotak itu. Dari dalamnya, Mbah Wiryo keluarkan benda yang dibungkus kain putih kusam. Perlahan dia buka kainnya. Seno mencium bau anyir aneh. Kayak bau besi berkarat. Isinya keris kecil. Gagangnya dililit benang merah yang udah pudar warnanya. Bilahnya hitam legam, ada garis-garis samar kayak urat. Seno merinding lihatnya. Dia nggak pernah pegang keris seumur hidupnya. Buat dia, keris cuma benda kuno yang sering digantung di tembok rumah orang-orang tua di desa. Tapi keris ini beda. Ada hawa dingin aneh yang keluar dari besinya. Seno menelan ludah. Mundur sedikit, Mbah Wiryo menatap mata Seno dalam-dalam. "Keris ini pusaka, warisan leluhur kita. Dulu yang nyimpan ini kakek buyutmu, lalu turun ke bapakmu, lalu ke Mbah. Sekarang, cuma kamu yang bisa jagain." Seno menatap Mbah Wiryo, bingung, campur takut. "Jagain gimana, Mbah? Buat apa?" Mbah Wiryo mendesah. Tangannya gemetar memegang keris itu. "Kalau kamu nggak sanggup, buang jauh-jauh. Tapi ingat, pusaka ini minta dijaga. Kalau jatuh ke tangan orang salah, celaka. Kau ngerti?" Seno inggak inggerti. Dia cuma angguk-angguk, takut ditatap Mbah Wiryo lebih lama. "Tapi Mbah, kenapa harus saya? Kenapa nggak disimpan Mbah aja?" Mbah Wiryo terbatuk keras. Bahunya naik turun. Suara batuknya pecah di ruangan sempit itu. "Umur Mbah nggak lama lagi. Besok atau lusa, Mbah udah nggak ada. Kau cucu satu-satunya. Siapa lagi?" Seno mendadak merasa perutnya mual. Bau dupa makin bikin kepalanya pusing. Dia lihat tangan Mbah Wiryo bergetar waktu mengusap bilah keris. "Dulu kakek buyutmu pakai ini. Buat ngelindungin kampung, buat ngusir penjajah, ngusir rempok. Tapi ada syarat. Darah harus selalu ngalir buat ngasih makan isinya." Seno makin pucat. "Isinya? Maksudnya apa, Mbah?" Mbah Wiryo nggak jawab. Dia tutup lagi keris itu pakai kain putih, lalu masukkan ke kotak kayu. Tangannya meremas bahu Seno, dingin dan keras. "Jangan serahkan ke siapapun. Kalau kau hianat, kau yang habis." Seno diam, badannya kaku, kepalanya penuh tanya. Setelah itu Mbah Wiryo nyuruh dia keluar. Seno balik ke kamarnya dengan langkah goyah. Matanya berair, dadanya sesak. Dia dengar pintu kamar belakang dikunci lagi dari dalam. Suara kunci besi nyeret di lantai bikin bulu kuduknya berdiri. Malam itu, Seno nggak bisa tidur. Dia cuma melotot ke langit-langit kamarnya yang retak. Telinganya dengar suara Mbah Wiryo batuk-betuk keras sampai menjelang subuh. Besok paginya, Mbah Wiryo nggak bangun. Seno panik waktu buka pintu kamar belakang. Mbah Wiryo udah kaku, duduk bersila di lantai. Matanya terpejam, mulutnya sedikit terbuka seolah masih mau ngomong sesuatu. Seno teriak manggil Pak RT, manggil tetangga. Desa kecil itu heboh. Orang-orang datang bawa kain kafan, membacakan doa. Lalu Mbah Wiryo dikubur di pemakaman tua, di samping kebun bambu. Hujan rintik turun, waktu Mbah Wiryo diturunkan ke liang lahat. Seno berdiri di samping liang kubur, pegang payung kecil yang bocor.
di pinggirnya. Orang-orang berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang bilang, anak itu nerusin santet Mbah Wiryo. Ada yang nyeletuk, jangan deket-deket, nanti celaka. Seno pura-pura nggak denger, tapi bisik-bisik itu makin bikin pundaknya berat. Dia cuma anak muda biasa. Bahkan makan sehari-hari aja sering numpang di rumah tetangga setila semua. Pulang, Seno duduk di teras rumahnya sendirian. Langit sore mendung. Suara kodok dari selokan ramai bersahut-sahutan. Angin lewat nyeret bau tanah kuburan yang masih basah. Seno ingat sama kotak pusaka itu. Dia masuk ke kamar belakang. Paudub, masih kotak kayu hitam itu ada di bawah ranjang Mbah Wiryo. Seno tarik pelan. Tangannya gemetar. Dia buka lilitan kain hitamnya, lalu taruh kotak itu di pangkuannya. Rasanya berat, padahal kecil. Tapi hawa dinginnya kayak nembus kulit. Dia buka perlahan. Keris itu masih di sana. Bungkus kain putihnya basah kena embun dari lantai lembab. Seno merinding, dia pegang kainnya pelan. Bibirnya gemetar. Malam itu, dia taruh kotak pusaka itu di sudut lemari bajunya. Dia tutup pintu lemari rapat-rapat. Tapi hatinya nggak tenang. Begitu dia tidur, dia mimpi Mbah Wiryo berdiri di pojokan kamarnya. Tubuhnya masih sama, pakai baju hitam, ikat kepala merah, tapi matanya kosong, hitam, nggak ada bola mata. Kau satu-satunya pewaris. Jangan serahkan ke siapapun. Suara itu pelan, serak, tapi bikin Seno kaku di tempat tidur. Dia mau teriak, tapi nggak bisa. Bibirnya seolah terkunci. Keringat dingin ngucur dari dahinya. Dadanya sesak. Begitu Mbah Wiryo mendekat, Seno kabanggen. Nafasnya ngos-ngosan. Di luar jendela, angin bikin daun pisang berisik gesekan. Seno duduk di kasur. Matanya nanar ke lemari. Entah kenapa dia ngerasa kotak pusaka itu nggak cuma benda mati. Sesuatu yang Mbah Wiryo tinggalin untuk dia jaga. Mau nggak mau, malam itu Seno nggak tidur lagi. Dia duduk di sudut kamar sampai ayam berkokok. Di kepalanya cuma satu kalimat muter-muter. Kalau pusaka ini jatuh ke orang yang salah, celaka. Tapi yang lebih bikin dia takut, kalau dia yang celaka duluan. Sejak malam itu, hidup Seno benar-benar berubah. Rumah kayu tua yang biasanya cuma berisik sama suara tikus atau kucing liar, sekarang malah sering terdengar suara aneh. Awalnya cuma suara langkah kaki di atas loteng. Padahal rumahnya cuma satu lantai, atapnya pun cuma papan dan genteng tua. Seno mikir, mungkin tikus. Tapi makin lama suara itu kayak orang jalan bolak-balik. Kadang berhenti pas di atas kamarnya, bikin dia merinding di kasur. Sambil nutup telinga pakai bantal, pagi harinya Seno coba manjat ke loteng. Dia buka plafon, naik pelan-pelan bawa senter kecil. Debu tebal nyelimutin kayu penyangga atap. Ada jejak binatang. Nggak ada apa-apa, cuma sarang laba-laba. Tapi begitu dia turun, suara langkah itu muncul lagi malamnya. Pas dia udah mau tidur, pelan, berderit, kayak kaki orang tua nyeret sandal di lantai papan. Gangguan gak berhenti. Di situ, kadang Seno dengar suara ketukan di jendela. 3 ketukan, pelan tapi jelas. Pas dia buka gorden, gak ada siapa-siapa. Pohon pisang di samping rumahnya diam aja, gak goyang. Pernah suatu malam dia berani buka pintu depan, mau nyari siapa yang iseng. Tapi begitu pintu kebuka, angin dingin nyamber mukanya, bikin bulu kuduknya berdiri. Halaman depan kosong, cuma kelihatan jalan setapak dan kebun pisang gelap. Karena takut sendirian, Seno akhirnya cerita ke Jaka, temennya sejak kecil yang rumahnya cuma 2 rumah dari rumah Seno. Awalnya Jaka nggak percaya, dia malah ngeledek. Seno panicked, tapi Seno maksa Jaka nginep, biar dia lihat sendiri. Malam itu mereka berdua duduk di ruang tamu sempit, main kartu sambil makan mie instan. Seno cerita pelen-pelen soal pusaka keris itu. Jaka cuma nyengir. Pusaka begituan, sekarang masih ada ya? Mana bisa bikin rumah angker Seno dayam ayah. Dia capek dibilang lebay. Sampai jam 1 malam mereka masih melek. Mata udah berat, tapi mereka maksain ngobrol, biar nggak ketiduran. Tiba-tiba, suara ketukan itu muncul lagi. Tok, 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 pelan, tapi jelas banget. Jaka kaget, kartunya jatuh ke lantai. Apaan tuh? Tanya Jaka. Nadanya mulai nggak santai. Seno tarik napas panjang. Itu yang gue maksud. Tiap malam, Jaka berdiri, jalan pelan ke jendela ruang tamu. Tangannya narik gorden, gelap, kosong. Tapi di kaca jendela, mereka berdua lihat bekas telapak tangan hitam. Bekasnya aneh, kayak dicap dari luar. Padahal di luar nggak ada siapa-siapa. Jaka mundur, mukanya pucat. Sen, ini beneran aneh. Sumpah, Seno nggak jawab. Malam itu mereka akhirnya tidur bareng di kasur Seno. Lampu sengaja dinyalain, tapi Seno
nggak bisa tidur. Matanya mantengin pintu. Lemari di sudut kamar. Di dalamnya kotak pusaka itu masih ada. Rasanya kotak itu berat banget di pikirannya. Setiap dia pejam mata, suara Mbah Wiryo muncul lagi di kepala. Jangan serahkan ke siapapun. Tengah malam, Jaka tiba-tiba ngelantur ngomong sambil tidur. Suaranya parau, kayak suara orang tua Sano merinding. Jaka nelan ludah dalam tidurnya. Bibirnya gerak-gerak pelan. Katanya, kau cucu satu-satunya. Jaga, darah. Seno langsung goyang-goyangin bahu Jaka biar bangun. Tapi Jaka cuma ngorok lagi. Keringatnya dingin. Subuhnya, Jaka bangun dengan muka lelah. Matanya merah. Sen, gua mimpi aneh banget. Mbak Lu nanggol mukanya rusak. Mulutnya sobek. Matanya merah. Dia marah sama gue. Katanya, gue gak boleh deket-deket sama lu. Jaka ngelus dadanya. Nafasnya berat. Sejak itu Jaka kapok. Dia gak mau lagi diajak nginep. Malah kalau ketemu di warung, Jaka cuma angguk, terus buru-buru pergi. Seno makin ngerasa sendiri, gangguan makin sering. Keris yang dia kunci di lemari kadang pindah sendiri. Seno nyumpetin kotaknya di bawah tumpukan baju paling bawah. Pas dia pulang dari ladang, kotak itu udah pindah ke atas meja makan. Pernah juga dia coba bungkus kotaknya pakai kain plastik, dikubur di kebun belakang rumah. Tengah malam, dia kebangun. Dengar suara gubrak di dapur. Dia bangun, jalan pelan ke dapur sambil bawa senter. Begitu senter nyorot ke lantai, dia lihat kotak pusaka itu udah di situ. Basah kena tanah, bungkus plastiknya kebuka setengah. Hawa dingin keluar dari celahnya. Seno makin bingung. Dia mau buang keris itu jauh-jauh. Tapi suara Mbah Wiryo selalu muncul di mimpi. Matanya merah, wajahnya pucat. Bilang, kalau kau buang, kau yang habis. Seno sampai gak kuat makan. Badannya kurus, matanya cekung. Orang kampung makin berani bisik-bisik. Beberapa malah iseng datang. Pura-pura mau pinjam duit, padahal mau nanya keris itu. Ada yang berani curang-curangan, minta tolong pasang santet. Seno tolak mentu-menta. Tapi makin banyak orang aneh datang. Suatu sore, datang mobil hitam berhenti di depan rumah kayu Seno. Dari dalam turun laki-laki, berbadan gempal pakai batik rapi. Namanya Pak Hardi. Katanya orang kota. Seno baru pertama lihat dia. Pak Hardi senyum ramah. Bawa dua orang yang berdiri di belakangnya. Satunya kurus tinggi, satunya gendut, tapi sorot matanya tajam. Mas Seno ya? Saya Hardi, dengar-dengar sampean megang pusaka keris warisan Mbah Wiryo. Suaranya halus, senyumnya lebarnya bikin Seno gak nyaman. Seno cuma angguk pelan. Pak Hardi buka map, nunjukin kepokan uang. Saya mau beli keris itu. Ini 50 juta tunai. Kalau Mas Seno mau, malam ini juga saya bawa. Beres. Seno ngelirik kotak itu di sudut lemari yang kelihatan dari ruang tamu. Ada rasa berat di dadanya. 50 juta. Dia bisa bangun rumah batu, bisa beli motor, bisa hidup tenang. Tapi matanya tiba-tiba kayak ngelihat bayangan Mbah Wiryo berdiri di pojok ruangan. Tatapan matanya merah siala belang. Jangan serahkan. Seno mundur pelan. Maaf Pak, saya nggak bisa. Pak Hardi, senyumnya berubah. Tangannya menepuk bahu Seno. Agak keras. Pikir baik-baik Mas. Kalau perlu, saya bisa tambah. Jangan sampai Mas Seno nyesel. Setelah Pak Hardi pergi, Seno duduk di lantai. Tangannya gemetar. Malamnya dia tidur sambil peluk kotak pusaka itu di dada. Dia nggak tahu harus lari kemana. Semakin dia pegang keris itu, semakin dia nggak punya siapa-siapa. Hidup Seno makin hari makin gak jelas. Tiap malam tidurnya nggak pernah nyenyak. Kalau nggak suara langkah kaki di loteng, ya suara ketukan di jendela. Kadang dia kebangun jam 2 pagi cuma buat duduk bengong di ujung ranjang sambil melototin kotak pusaka itu. Seno udah kayak orang setengah gila. Matanya cekung, pipinya kempot. Kadang tetangga lewat depan rumahnya cuma berani lirik-lirik. Gak ada yang mau bantu. Mereka bilang Seno sekarang pewaris ilmu hitam Mbah Wiryo. Siapa juga yang mau deket-deket sama orang yang dibilang punya santet? Pak Hardi juga gak berhenti ganggu. Seminggu setelah dia datang bawa uang, rumah Seno dilempar batu malam-malam. Jendela kacanya pecah. Seno lari keluar. Cuma lihat motor 2 biji ngebut di jalan kampung. Besoknya pintu pagarnya dicoret pakai cat merah. Tulisannya singkat. Serahkan kerisnya. Seno benar-benar takut. Dia tahu kalau dia terus diam di rumah, dia bisa mati dibunuh orang-orang Pak Hardi. Tapi kalau dia kasih pusaka itu, dia takut mimpi Mbah Wiryo beneran kejadian. Dia sendiri yang bakal dikutuk. Malam-malam dia sering duduk bengong sambil megang kerisnya. Kadang dia lihat bayangan Mbah Wiryo duduk di sudut ruangan, matanya merah, mulutnya komat-kamit ngomongin sesuatu yang nggak jelas. Suaranya kayak bisikan di telinga.
Kalau kau lepas, kau tumbal. Seno pernah coba cerita ke Pak RT. Dia datang ke rumah Pak RT bawa kotak pusaka dibungkus sarung. Tapi begitu dia buka mulut, Pak RT langsung mundur. Matanya takut, tangannya gemetar. Maaf, nomor bapak nggak mau ikut campur. Itu warisan mbahmu, kau urus sendiri. Seno pulang dengan langkah gontai. Di jalan dia ngerasa kayak orang-orang kampung ngeliatin dia dari balik tirai jendela. Kayak dia penyakit yang kalau disentuh bisa nularin celaka. Malam itu Seno duduk di dipan kayu depan rumah. Lampu teplok redup goyang kena angin. Dia mikir keras. Kalau pusaka ini sumber semua masalah, harusnya dia buang. Harusnya dikubur lagi sama Mbah Wiryo. Paling enggak, dia nggak mau lihat keris itu lagi. Dia cekut. Malam harus mimpi Mbah Wiryo lagi. Dia takut suatu hari, Pak Hardi bakal datang bawa orang-orang buat enggok koshi rumahnya. Akhirnya tengah malam, Seno bangun pelan-pelan. Dia nyalain senter, ngambil cangkul di samping dapur. Kotak pusaka dia dekap erat di dada. Rozania dingin. Sambil jalan keluar rumah, dia sempat nengok ke foto Mbah Wiryo yang tergantung di tembok ruang tamu. Foto lama, warnanya udah pudar, tapi sorot mata Mbah Wiryo di foto kayak ngikutin langkahnya keluar rumah. Seno jalan cepat lewat jalan setapak di samping kebun pisang. Lampu senter goyang-goyang di tangannya. Hujan rintik turun rambut pinggir. Jalan basah, kena embun. Di pemakaman, lampu jalan gak nyampe. Gelap total, cuma suara kodok sama angin yang bunyi. Kuburan Mbah Wiryo ada di pojok, dekat pohon beringin besar, yang akarnya menjalar kemana-mana. Angin malam di situ dinginnya lain, bikin gigi Seno gemeretak. Dia jongkok di depan pusara Mbah Wiryo. Batu nisannya masih baru, tanahnya masih basah. Seno mulai gali tanah pelan-pelan. Suara cangkul kena batu kecil bikin dia kaget sendiri. Nafasnya ngos-ngosan, badannya gemetar kena angin. Dalam hati dia bisik, "Maaf Mbah, Seno nggak sanggup. Seno cuma mau hidup tenang, Mbah." Lobang makin dalam. Seno taruh kotak pusaka itu pelen-pelen di dasar lubang. Dia tarik napas panjang, mulai timbun lagi tanah. Tapi pas dia baru nutup setengah, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Suara kodok hilang. Udara di sekitar pohon beringin jadi berat, bikin dada Seno sesak. Dia nengok ke kiri. Jantungnya langsung berhenti. Di balik kabut tipis, ada bayangan berdiri kaku. Sosok Mbah Wiryo. Pakai baju hitam panjang, ikat kepala merah, tapi mukanya rusak. Matanya bolong hitam, mulutnya sobek, lebar kayak senyum, tapi ngeri banget. "Kau pikir bisa lepas, no?" Suaranya pelan, serak, tapi jelas di telinga Seno. Seno mundur. Cangkulnya jatuh ke tanah. Tangannya gemetar. Kaki nggak mau gerak. "Mbah! Ampun, Mbah!" Seno nggak mau. Seno takut. Mbah Wiryo jalan pelan ke arahnya. Langkahnya nggak bunyi, tapi daun-daun di bawah kakinya kayak meranggas sendiri. Tangan keriput Mbah Wiryo nunjuk ke dada Seno. Matanya bolong. Tapi Seno bisa ngerasain tatapannya nanam dingin ke tulangnya. "Kalau kau buang pusaka ini, kau gantinya." Tiba-tiba tanah di depan kuburan retak. Dari retakan kecil itu muncul tangan hitam. Dingin, berlendir. Tangan itu narik pergelangan kaki Seno. Nyeret dia pelen-pelen ke lubang galian. Seno teriak sekencang-kencangnya. Suaranya pecah di gelapnya kebun bambu. Tangannya nyari pegangan, tapi tanahnya becek licin. Tangan-tangan itu makin banyak. Narik bajunya, narik kakinya, masuk makin dalam. Hujan turun makin deras, nutup suara jeritannya. Di pojokan kuburan, sosok Mbah Wiryo berdiri diam. Senyum aneh masih nyangkut di mukanya yang bolong. Seno tenggelam makin dalam ke tanah basah. Nafasnya pendek, matanya nanar ngeliat batang pohon beringin yang gelap. Pagi harinya, orang-orang kampung lewat kuburan. Lihat ada lubang tanah segar di samping pusara Mbah Wiryo. Nggak ada siapa-siapa di situ. Cuma sisa bekas tanah yang kebuka. Basah kena hujan. Orang-orang yang lihat diam, saling pandang. Mereka nggak mau ngomong keras-keras. Satu orang bisik, "Seno hilang." Kotak pusaka itu masih ada di atas pusara Mbah Wiryo. Kerisnya sedikit keluar dari celah kotak kayu yang udah repuh. Benang merah di gagangnya basah kena embun, tapi warnanya makin merah, seolah baru dikasih makan. Sejak itu, orang kampung gak ada yang berani lewat dekat kuburan Mbah Wiryo kalau malam. Mereka belang, keris pusaka itu masih nyari pewaris barunya. Siapapun yang nekat pegang, nasibnya bakal sama kayak Seno, hilang, jadi tumbal warisan leluhur.